Sebelum dimulai, kalian klik tombol like sebanyak-banyaknya dan klik tombol subscribe serta share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian supaya video ini bermanfaat. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan pemberontakan DITI. Seperti yang kita ketahui, DITI itu diprakarsai oleh Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo yang merupakan pendirinya. Nah, untuk pemberontakan DITI itu sendiri, DITI itu ada di beberapa wilayah, diantaranya Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan, Sulawesi, dan Aceh. Nah, pemberontakan Darul Islam Tentara Islam Indonesia atau disingkat DITI merupakan pemberontakan yang bertujuan memisahkan diri dari NKRI dan membentuk negara Islam Indonesia. Kartosuwiryo merupakan tokoh Partai Sarekat Islam Indonesia atau PSII. Pemberontakan ini diawali dengan diproklamasikannya berdirinya NII atau Negara Islam Indonesia pada tanggal 7 Agustus 1949. Seperti itu. Selanjutnya, DITI berkembang di seluruh wilayah Indonesia. Di antaranya di Jawa Tengah dipimpin oleh Amir Fattah, di Sulawesi Selatan dipimpin oleh Kahram Muzakar, dan di Aceh dipimpin oleh Daud Bere, dan di Kalimantan Selatan dipimpin oleh Ibnu Hajar. Guys, Ibu sekarang mau jelaskan lebih mendalam tentang gerakan atau pemberontakan DITI itu sendiri. Check it out. DITI didirikan oleh Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo. Tadi sudah saya jelaskan di awal. Selanjutnya, mari kita membahas tentang DITI muncul akibat kekecewaan akibat perjanjian Renville. Nah, apa itu perjanjian Renville isinya? Yang pertama, di sini perjanjian Renville mengharuskan pemerintah menarik pasukan dari daerah kantong gerilya. Pasukan semuanya menarik diri dari Jawa Barat. Dan yang selanjutnya, tujuan DITI menjadikan negara Indonesia menjadi negara Islam Indonesia atau yang berasaskan hukum Islam. Pemberontakan DITI dilakukan di beberapa daerah di Indonesia. Bisa dilihat di antaranya, ayo yang masih ingat? Ya betul, Jawa Barat. Selanjutnya, Jawa Tengah. Selanjutnya, daerah apa coba? Kalimantan Selatan tepatnya. Selanjutnya, Sulawesi Selatan. Dan yang terakhir, ada Aceh. Mengerti semuanya? Ya, pasti kalian mengerti. Karena ini tidak secepat yang kalian bayangkan. Sekarang satu persatu, yaitu DITI di Jawa Barat. Dipimpin oleh Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo atau pemimpin dari seluruh DITI yang ada di Indonesia. Nah, tujuannya itu ingin menentang penjajahan Belanda di Indonesia.
Sedangkan latar belakangnya yaitu kekecewaan Sekar Maji Mardian Kartosuwiryo terhadap kebijakan Soekarno. Mengenai apa? Mengenai paham komunis. Keinginan mendirikan negara Islam Indonesia membentuk Tentara Islam Indonesia dan memproklamasikan kemerdekaan. Seperti itu. Nah, beberapa operasi yang dilakukan untuk menghadapi pemberontakan DITI yaitu operasi Baratayuda untuk menangkap Kartosuwiryo. Sekar Maji Mardian Kartosuwiryo ditangkap dan Agustus 1962 Sekar Maji Mardian Kartosuwiryo dibunuh. DITI Jawa Tengah dipimpin oleh, ada yang tahu, ada yang masih ingat, dipimpin oleh Amir Fattah. Bergerak di daerah Tegal, Brebes, dan Pekalongan. Januari 1950 dibentuk Gerakan Banteng Negara dipimpin oleh Letko Sarbini untuk melumpuhkan gerakan ini. Pemberontakan DITI Kebumen dilakukan oleh Angkatan Umat Islam dipimpin Kiai Muhammad Mahfud Abdul Rahman. Tahun 1957, gerakan ini dihancurkan oleh Gerakan Banteng Nasional dari Divisi Diponegoro. DITI Kalimantan. Dipimpin oleh Ibnu Hajar. Pada saat itu membentuk pasukan dengan nama Kesatuan Rakyat yang tertindas, melakukan penyerangan terhadap TNI di wilayah Kalimantan Selatan. Dalam operasi pemusnahan gerakan tersebut, Ibnu Hajar tidak mau menyerah. Oleh karena itu, pemerintah mengambil tindakan tegas.
menyatakan Aceh sebagai bagian dari NII atau Negara Islam Indonesia di bawah pimpinan Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo. Pemberontakan akan diselesaikan dengan kombinasi operasi militer dan musyawarah. Hasilnya sebagai berikut: keamanan di daerah Aceh kembali pulih. Selanjutnya adalah DITI di Sulawesi Selatan. Dipimpin oleh Kahar Muzakkar. Kahar Muzakkar menuntut agar Kesatuan Gerilya Sulawesi Selatan dimasukkan dalam ABRIS, Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat. Namun permintaannya ditolak oleh pemerintah karena tidak memenuhi syarat. Saat dilantik menjadi Wakil Panglima Tentara, Kahar Muzakkar melarikan diri beserta pasukannya ke hutan dan membuat kekacauan. Mengubah nama pasukannya menjadi Tentara Islam Indonesia. Pada bulan Februari, Kahar Muzakkar berhasil ditangkap dan ditembak mati, dan berakhirlah pemberontakan akan DITI di Sulawesi Selatan. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik tombol like-nya apabila kalian suka dengan videonya, dan klik subscribe untuk berlangganan. Terima kasih.